Hari ini kita akan belajar konvolusi integral yang digunakan untuk menghitung konvolusi dari sinyal satu dimensi waktu kontinu. Nah, saya akan mulai dengan penjelasan notasi-notasi yang dipakai untuk video kali ini. XT merupakan sinyal masukan, YT merupakan sinyal keluaran, dan HT merupakan tanggapan impuls atau impuls respon dari sistem. Nah, seringkali kita menulisnya seperti ini, XT yang diproses oleh suatu sistem menghasilkan keluaran YT. Nah, impuls respon merupakan bagaimana suatu sistem merespon terhadap masukan sinyal impuls. Untuk sistem yang time invariant dan linier, maka kita dapat memanfaatkan konvolusi dalam menghitung keluaran sinyal keluaran apabila diberi masukan input tertentu. Nah, harap diingat ini hanya bisa dipakai apabila sistem kita time invariant tidak berubah ikut waktu dan linier. Time invariant artinya apabila masukan kita digeser, ya, atau masukan kita diberikan saat yang berbeda, ya, begitu. Jadi ada pergeseran secara waktu, maka keluarannya juga akan bergeser dengan waktu yang sama. Untuk linier, artinya apabila suatu masukan X1 menghasilkan Y1, dan X1 itu kita kalikan dengan suatu konstanta, maka Y1-nya juga akan dikalikan dengan konstanta yang sama. Sifat kedua dari linier adalah apabila X1 menghasilkan Y1 dan X2 menghasilkan Y2, maka apabila kita menambahkan X1 dan X2, keluarannya pun akan Y1 ditambah dengan Y2. Ini juga sering dikenal sebagai sifat superposisi. Nah, untuk sistem-sistem yang demikian, yang linear dan time invariant, atau sering juga disebut LTI, nah ini berlaku sifat konvolusi. Nah, konvolusi ini kita bisa lihat bahwa kita mengetahui input masukan ke sistem dan kita mengetahui bagaimana sistem itu bereaksi terhadap suatu sinyal impuls. Nah, dari yang diketahui itu kita bisa menghitung keluaran dari sistem. Konvolusi sering dilambangkan dengan tanda bintang dan didefinisikan dengan rumus berikut. Integral untuk tau, karena ini d tau, untuk tau, dari min tak berhingga hingga tak berhingga, X tau, H, T minus tau. Atau karena ini mempunyai sifat konvolusi, maka H dan X bisa saling ditukar. Nah, kita akan melihat soal contohnya. Di sini kita memiliki XT sinyal masukan seperti suatu pulsa bernilai 2 saat T sama dengan 0 hingga A. A di sini suatu konstanta dan bernilai 0 untuk lainnya. Dan kita juga memiliki HT, tanggapan impuls, yang bernilai T saat 0 sampai 2A. Jadi A yang di HT dan A yang di XT di sini adalah angka yang sama. Dan HT ini bernilai 0 untuk lainnya. Kita bisa sketsakan fungsi ini. XT bernilai 2 saat 0 hingga A. Dan ini T sumbunya karena ini T dari T0 sampai T-nya sampai T sama dengan A. Kemudian HT, ini adalah fungsi T dari 0 hingga 2A. Dan ini grafiknya grafik T. Nah, karena ini adalah suatu fungsi linear T, maka apabila T sama dengan 0, nilai fungsi ini adalah 0,
Dan apabila T sama dengan 2A, nilai fungsi ini adalah 2A. Berarti ini suatu garis linier saja ya, karena HT sama dengan T. Nah, sekarang kita masukkan kita XT dan masukkan HT ini ke rumus. Karena XT kita ini cukup sederhana, maka lebih baik kita memilih rumus yang ini, yang sebelah kanan, karena ini XT kalau dibalik akan lebih mudah. Ini kita akan balik. Nah, sebelumnya kita lakukan yang mudah saja dulu, yaitu hatau. Ya. Karena di rumus ada hatau, kita membutuhkan hatau di sini. Ya, hatau. Kita juga butuh menggambarkan hatau, yang adalah HT dengan mengganti semua T-nya menjadi tau. Nah, kita sudah mendapatkan hatau kita. Nah, untuk XT minus tau lebih mudah dimulai dari X tau dulu. X tau juga sama, semua T diganti dengan tau. Seperti ini. Ini ada baiknya Anda tuliskan kembali rumusnya di sini. Nah, sekarang untuk mendapatkan XT minus tau, langkah berikutnya adalah menentukan X minus tau yang merupakan X tau yang dibalik atau dicerminkan terhadap sumbu Y atau titik nol. Ya. Jadi, karena ini dicerminkan, nilai yang sebelumnya 0 di 0, tetap nilai yang sebelumnya di A ada di minus A. Nah, ini adalah X minus tau kita. Terus, dari rumus kita butuhnya XT minus tau. Karena itu, X minus tau kita ini kita geser. Nah, untuk melakukan pergeseran, saya tulis ulang lagi aja, digeser XT minus tau. Untuk pergeseran, titik 0 ini tadi pindah ke T, dan titik minus A, tadi kan minus A, jadi T minus A. Nah, jadi gambar grafik itu akan bergeser apabila misalnya T-nya 1, dia akan di 1, terus ini 1 minus A. Nah, sesuai dengan rumus di atas, kita tinggal mengalihkan kedua sinyal ini, dikali, kemudian diintegralkan hasil perkaliannya karena titik per titik, berarti dia hasil kalinya juga suatu fungsi, kemudian diintegralkan sepanjang tau dari min tak berhingga hingga tak berhingga. Nah, sebelum saya mengalihkan ini, saya ingin memberikan side note, apabila Anda memutuskan untuk memakai rumus yang satunya, yang ini, yang sebelah kiri, maka Anda perlu membalik H yang ini, H taunya. Anda perlu mendapatkan H T minus tau. Ya. Nah, untuk mendapatkan H T minus tau, Anda bisa menggambarkan seperti ini kira-kira. Nah, ini tolong hati-hati, dia pasti pergeseran di T, dan ini kalau ini 2A, berarti ini ujung yang di sini minus 2A. Dan ini hati-hati dalam memutuskan nilai fungsi linier di sini. Untuk kasus ini cukup mudah sebenarnya, karena kita tahu HT sama dengan T, untuk T sama dengan ya range tertentu, maka kita juga bisa pakai langsung saja di sini H minus tau sama dengan, langsung diubah aja T minus tau ya, karena ini T minus tau, maka dalamnya minus tau untuk T tertentu dan untuk 0 lainnya. Ya, ini sekedar side note aja apabila Anda ingin memakai rumus yang di sebelah kiri.
Nah, sekarang kita lanjutkan saja dengan menggunakan rumus yang sebelah kanan, yaitu mengalihkan kedua sinyal ini kemudian diintegralkan. Nah, kita dapat dilihat sini kalau hasil perkalian dua fungsi ini bergantung pada berapa besar pergeserannya. Misalnya, apabila T ini bernilai negatif, maka kita akan mendapatkan H tau kita seperti ini tetap ya. 0, 2A, ini fungsinya tau. Dan tentu saja nilai yang lainnya ini 0 ya. Dan XT minus tau kita seperti ini. Kenapa ini seperti ini? Karena T-nya ini nilainya masih negatif, jadi dia belum bertemu dengan nilai 0 di sini. Nah, sekarang kedua fungsi ini akan kita kalikan. Karena kita kalikan, maka titik per titik 0 kali 2, 0 kali berapa, kan selalu dapat 0, sehingga YT-nya pasti adalah 0. Ya, ini adalah interval pertama. Setelah T-nya ini mengalami pergeseran yang lebih banyak, maka kita bisa dapatkan seperti ini. Ya, kita gambar yang tidak berubah dulu saja, 0, 2A, tau. Nah, seperti ini. Apabila T-nya ini lebih besar dari 0, maka dia akan mulai masuk dan mempunyai seperti irisan di sini. Nah, hasil kali dari kedua sinyal ini tentu saja yang saat masih ada 0-nya dia 0, kemudian dia menghasilkan sesuatu di sini, kemudian 0 kembali. Nah, karena rumus konvolusi adalah mengintegralkan, ya kita lihat rumusnya lagi, dia mengintegralkan dari min tak berhingga hingga tak berhingga, ya maka ini seperti mencari luas dari grafik hasil kalinya, yaitu bisa diputuskan YT adalah integral seperti luasnya, ini XT minus tau kita 2, dan H tau kita adalah tau. Nah, ini integral terhadap T tau. Nah, ini sekarang sangat penting untuk melihat batas integral. Batas integralnya apa? Yaitu bagian yang hasil kali fungsinya ini mempunyai nilai yang tidak 0. Ya, untuk kali ini adalah daerah ini. Nah, daerah itu berarti dia batas integralnya dari 0 sampai T. Nah, sampai kapan rumus YT ini berlaku? Dia berlaku sampai dia geser masuk hingga ya, sehingga seluruh kotak ini masuk ke dalam. Ya, bila ini geser terus, ya, akan ada saatnya dia seluruhnya masuk sehingga batas 0 ini tidak bisa dipakai lagi. Batas 0 di integral itu tidak bisa dipakai lagi. Nah, kapankah itu terjadi? Yaitu saat T minus A-nya ini persis di 0, ya, batas. Ya, keterangan tentang batas. Saat T minus A persis di 0, maka itu adalah saat maksimal rumus ini dapat dipakai, yaitu saat T-nya sama dengan A. Berarti ini batas intervalnya dari T sama dengan di antara 0 dan A. Nah, apa yang terjadi apabila T-nya ini lebih besar dari A?
Apabila dia lebih besar dari A, maka seluruh bagian dari sinyal X tau ya, xt minus tau ini masuk, berarti ini T minus A, dan hasil perkaliannya merupakan 0, kemudian di sini dia akan mempunyai nilai, ya ini tentu saja nih luasnya tidak luas sesungguhnya, tapi ya kira-kira seperti ini, kemudian 0 lagi. Nah, ya kalau T-nya lebih besar dari A. Nah, ini akan berlaku apabila YT akan berlaku, ya, untuk hal ini berlaku YT-nya adalah xt minus tau kali H tau D tau, dan batas integralnya ya sesuai yang tidak nol ini. Dalam kasus ini adalah T minus A. Sampai kapan ini berlaku ya? Mengenai batas berlaku hingga dia T-nya ini ketemu dengan 2A. Karena setelah itu dia mulai keluar, sehingga batas integralnya ini akan beda lagi. Ya, apabila T-nya 2A batasnya. Berarti kita bisa langsung tulis di sini intervalnya T di antara A dan 2A. Yang berikutnya fungsi ini akan terus bergeser. Ya, xt minus tau ini akan terus bergeser. Kita gambar dulu H tau kita. Dan ini akan terus bergeser hingga ada saatnya dia akan keluar seperti ini. Ini T, ini tetap di T minus A. Dan hasil kalinya adalah 0. Dia akan mempunyai nilai di sekitar sini. Dan 0 lagi. Akibatnya, YT ini akan ganti batas integral lagi. Dari T minus A hingga 2A. Ini fungsinya tetap sama. 2 dari yang merah dan tau dari yang biru dikalikan ya. Nah, batas ini juga penting untuk diputuskan. Dia dari 2A hingga ini akan berlaku hingga T minus A ini ketemu 2A. Ya, dia akan geser sehingga dia hampir keluar semua, yaitu T minus A sama dengan 2A. Masalah batas ya ini saya tulis di sini. Dan T adalah 3A. Ya, untuk batasnya di sini sampai 3A. Nah, apa yang terjadi apabila T-nya lebih besar dari 3A? Yang terjadi adalah nah 0, 2A. Nah, ini akan keluar seluruhnya. T minus A. Ya, dia akan bergeser terus sehingga keluar seluruhnya dan hasil kalinya adalah 0 semua. Dengan demikian bisa diputuskan YT-nya adalah 0. Nah, kita sudah mengerjakan rumusnya, kita harus melanjutkan untuk mengerjakan integralnya. Karena 2 merupakan konstanta, kita keluarkan saja. Integral tau d tau adalah setengah tau kuadrat. Kemudian kita masukkan T dan 0-nya, sehingga ini setengahnya bisa dicoret. Dan kita masukkan adalah T kuadrat. Untuk interval berikutnya, integralnya sama, 2-nya bisa dikeluarkan, setengah tau kuadrat, T minus A, dicoret, kemudian dimasukkan T kuadrat minus T minus A kuadrat. Nah, untuk kasus ini bisa disederhanakan. T minus T kuadrat minus
kuadrat minus 2TA plus A kuadrat. Ya, karena T kuadrat dikurangi T kuadrat adalah 0, maka ini bisa ditulis sebagai ini minus, oke. Minus berarti 2TA minus A kuadrat. Ya. Untuk interval berikutnya, 2 sama setengah tau kuadrat sama, sekarang batasnya T minus A dan 2A. Ini duanya bisa dicoret. Dua A kuadrat minus T minus A kuadrat. Saya geser, berarti 4A kuadrat minus T kuadrat minus 2TA plus A kuadrat. Ini kalau disederhanakan jadi 3, maaf. Saya urutkan saja yang dari T kuadrat. T kuadratnya minus T kuadrat, TA-nya plus 2TA, A kuadratnya plus 3A kuadrat. Ya, plus minus, ya benar. Nah, sudah kita kerjakan integralnya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan persamaan YT kita tinggal tulis di sini YT bernilai 0. Kita harus lihat batas. Ya, bernilai 0 saat T kurang dari 0, bernilai T kuadrat saat T 0 hingga A, bernilai 2TA minus A kuadrat saat T A hingga 2A, bernilai minus T kuadrat plus 2TA plus 3A kuadrat, ya, minus T kuadrat plus 2TA plus 3A kuadrat untuk T di antara 2A hingga 3A dan bernilai 0 untuk untuk T lebih besar dari 3A. Nah, untuk tahap ini kita sudah mendapatkan persamaan YT kita. Ya, ini adalah keluaran saat masukannya adalah pulsa seperti yang di soal. Dan ya, HT-nya adalah seperti yang fungsi yang diberikan. Nah, seringkali kita butuh menggambar fungsi yang sehubungan dengan persamaan ini. Nah, saya gambar di sini saja. T. Ini kita buat sumbunya dulu saja. T0. A. 2A. Ingat, A adalah suatu konstanta. 3A. Ya, sudah begini. Ya. Nah, YT bernilai 0 untuk T kurang dari 0. Dan bernilai 0 untuk ini. Ya. Nah, sekarang kita harus menggambarkan fungsi yang di sini. Kita bisa dilihat di sini, oh, T kuadrat berarti adalah suatu fungsi kuadrat. Jika kita masukkan T sama dengan 0, berarti dia di 0. Kalau T sama dengan A kuadrat. Ya, anggap saja ini mungkin A kuadrat sekian, gini ya. Nah, untuk diantaranya kita tahu adalah fungsi kuadrat, tapi bagaimana cara menentukan
ya, fungsi kuadrat itu persisnya ada di berapa, kita ambil misalnya suatu titik yang ada di antaranya, setengah A misalnya. Berarti Y pada saat dia setengah A, masukkan ke fungsinya, ini T kuadrat, setengah A kuadrat adalah 1/4 A kuadrat. Karena di atas tadi ini A kuadrat, maka 1/4 ini setengah ya. 1/4 kira-kira ada di 1/4-nya di sini, 1/4 A kuadrat. Nah, bentar. Kira-kira di sini sih. 1/4 A kuadrat, sehingga fungsinya adalah fungsi kuadrat seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini fungsi kuadratnya. Ya, seperti ini. Nah, untuk interval kedua, kita bisa lihat di sini T-nya adalah fungsi linier. Bisa dicoba sih kalau misalnya T-nya sama dengan A, 2A kuadrat minus A kuadrat, dia akan ketemu di A kuadrat sini juga. Nah, bila dia di 2A, berarti 2 kali 2A, 4A kali A, berarti 4A kuadrat minus A kuadrat, berarti benar ya, 4A kuadrat, berarti 3A kuadrat. Kita coba lagi, kita cek ulang. 4A kuadrat minus A kuadrat. Ya, karena ini fungsinya fungsi linier, berarti secara jelas dia merupakan garis linier. Kalau Anda ingin, Anda bisa coba misalnya untuk A-nya ada 1/2 A, misalnya seperti itu. Nah, yang berikutnya, bisa dilihat ini fungsi kuadratik, berarti merupakan suatu kurva kuadrat. Nah, ini pasti ini akan turun seperti ini, bisa dicoba juga dimasukkan 2A dan 3A, tapi ini kali ini saya cuma ingin coba yang setengah aja, yang diantaranya yaitu Y saat 2,5 A atau 5/2A. Ya. Kita coba masukkan minus 5/2A kuadrat plus 2 5/2A A plus 3A kuadrat. Ya, kita cek ulang. Minus T kuadrat plus 2T A plus 3A kuadrat. Oke. Lalu ini harus kita kerjakan. Hmm. 25/4A kuadrat plus 10/4A kuadrat plus 3A kuadrat. Oke, kalau dibagi 4 semua, ini A kuadrat ya, berarti minus 25 plus 10 plus 12 ya. 1/4. Bukan. Ini 22. Oh, maaf, ada kesalahan. Ini bukan 4, tapi itu 2. Oh, salah. Maaf. Ini 2, sehingga di sini 20 ya. Ya, di sini baru lebih masuk akal. 32 dikurangi 25. Benar ya? 32 dikurangi 25 adalah 7/4. Ya. 7/4A kuadrat.
Apabila ditulis 7/4 itu hampir 2, tapi tidak sampai 2, berarti kira-kira dia nilainya di sini. Nah, maaf. Tadi ini 2,5 ya. 2,5 berarti ini titiknya di sini, 2,5. Nah, 2,5 ini kira-kira di 7/4, berarti ini 2 sekitar segini ya. Kira-kira begitu, kemudian ini adalah grafik kurva kuadratiknya yang menghubungkan ini. Nah, untuk menghasilkan grafik yang lebih baik, tentu saja lebih baik Anda memakai suatu software. Terdapat banyak software yang membantu untuk menggambar suatu fungsi. Nah, demikian penjelasan saya mengenai konvolusi. Secara ringkasan, saya akan menjelaskan bahwa konvolusi dari XT dan HT, apa yang perlu kita lakukan? Kita balik XT-nya, kita geser. Kemudian, untuk semua interval kita kalikan dan integralkan. Seperti ini kita menentukan intervalnya dan menentukan hasil perkalian dan integralnya. Yang sangat penting dalam mengerjakan soal ini adalah menentukan interval dengan baik, menentukan ini interval dengan baik, menentukan batas integral dengan baik, menentukan fungsi ini dengan baik, dan tentu saja mengerjakan integralnya dengan baik. Nah, itu dilakukan untuk semua interval yang ada. Kadang-kadang untuk soal yang lebih rumit, jumlah intervalnya bisa lebih banyak daripada 5, jadi memang konsentrasi dibutuhkan. Nah, setelah Anda mengerjakan integralnya, Anda bisa mendapatkan fungsi dari keluaran itu. Nah, berdasarkan fungsi yang Anda dapat, Anda bisa menggambarkan, mensketsakan grafiknya, dan apabila diperlukan, Anda perlu mencari nilai dari titik-titik yang penting untuk menggambarkan grafik tersebut. Demikian penjelasan saya mengenai konvolusi. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih.